Sukiman Wirjasenjojo, seorang dokter dan politisi dari Partai Masyumi, diangkat menjadi Perdana Menteri pada 1941 setelah Kabinet Natsir jatuh. Ia dipilih karena mampu membentuk koalisi stabil dengan beberapa partai serta memiliki pengaruh kuat di Masyumi. Sukiman juga dikenal sebagai figur berpengalaman dan berintegritas. Namun, kabinetnya tidak bertahan lama akibat kontroversi atas perjanjian MSA dengan Amerika Serikat yang menyebabkan kejatuhan kabinetnya pada 1952. Pembentukan Kabinet Sukiman dimulai setelah jatuhnya Kabinet Natsir pada Maret 1951. Akibat masih tidak percaya dari parlemen karena kegagalan menangani isu Irian Barat. Dalam sistem parlementer yang diterapkan Indonesia saat itu, kabinet baru harus dibentuk untuk melanjutkan pemerintahan. Tahapan pembentukan Kabinet Sukiman. Yang pertama, penunjukan formatur. Presiden Soekarno menunjuk Sukiman Wirjasenjojo dari Partai Masyumi sebagai formatur kabinet. Sukiman dipilih karena ia dianggap mampu membentuk koalisi yang dapat mengamankan dukungan parlemen. Di parpol, untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, Sukiman menjalin koalisi dengan beberapa partai, di antaranya Partai Masyumi, Partai Utama Sukiman, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan ketiga Partai Katolik. 3. Pengajuan susunan kabinet. Setelah berhasil membentuk koalisi, Sukiman mengajukan susunan kabinetnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet ini terdiri dari anggota partai-partai koalisi yang dianggap mampu menjalankan agenda pemerintahan. 4. Pelantikan Kabinet. Kabinet Sukiman resmi dilantik pada 27 April 1951. Kabinet ini kemudian mulai menjalankan program-program pemerintahan dengan fokus pada penanganan keamanan dalam negeri dan hubungan diplomatik dengan negara lain. Kabinet Sukiman berhasil dibentuk melalui negosiasi politik yang intens dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Berikut adalah perkembangan lengkap Kabinet Sukiman dari pelantikan hingga akhir masa jabatannya. 1. Pelantikan dan awal masa jabatan tanggal 27 April 1951. Kabinet Sukiman dilantik dengan fokus pada penanganan masalah dalam negeri dan hubungan internasional. Awal masa jabatan diwarnai dengan harapan untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi. 2. Fokus kebijakan dalam negeri. Pemberantasan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kabinet mengintensifkan usaha untuk menuntaskan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengancam keamanan di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat. Stabilitas keamanan, pemerintah berusaha menjaga ketertiban dan mencegah konflik yang lebih meluas meskipun hasilnya masih terbatas. Yang ketiga, reformasi ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi. Beberapa inisiatif diluncurkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, meskipun kabinet menghadapi tantangan anggaran dan sumber daya. Program kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dampaknya tidak segera terlihat. 4. Hubungan internasional perjanjian MSA. Pada tahun 1951, Kabinet menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan militer dan ekonomi. MSA bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia di tengah ketegangan global. Bernegosiasi dengan Belanda, Kabinet menghadapi tantangan dalam menyelesaikan isu Irian Barat meskipun tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai. Akhir Kabinet Sukiman terjadi pada April 1952 dan ditandai oleh sejumlah faktor yang mengarah pada kejatuhan kabinet tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai akhir Kabinet Sukiman. Penjelasan yang pertama yaitu kritik terhadap kebijakan kontroversi MSA. Penandatanganan perjanjian MSA dengan Amerika Serikat menjadi titik fokus kritik. Banyak pihak yang menilai bahwa perjanjian ini merugikan kedaulatan Indonesia dan bertentangan dengan prinsip non-blok. Isu Irian Barat. Kabinet Sukiman dianggap tidak berhasil dan menyelesaikan masalah Irian Barat yang terus menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Belanda. 2. Mosi tidak percaya. Ketidakpuasan parlemen. Munculnya ketidakpuasan dari berbagai partai politik di parlemen mengenai kinerja kabinet, terutama dalam menangani masalah ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Pengajuan mosi. Beberapa partai, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Sukiman, meminta perubahan dalam pemerintahan. 3. Pengunduran diri. Kondisi yang tidak stabil.
Menghadapi Moski tidak berdaya dengan tekanan politik yang semakin meningkat, Sukiman memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhir kabinet pada April 1952, Sukiman resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, mengakhiri masa jabatan kabinet Sukiman yang berlangsung selama kurang lebih dari 1 tahun. Dampak akhir kabinet. Krisis politik. Jatuhnya kabinet Sukiman menambah ketidakpastian politik di Indonesia yang berlanjut dengan pembentukan kabinet baru. Perubahan dalam struktur pemerintahan. Setelah pengunduran diri Sukiman, Presiden menunjuk Sukiman Wirjo Sanjojo sebagai pengganti. Namun, stabilitas politik tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah selanjutnya. Akhir kabinet Sukiman mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengolah isu-isu domestik dan internasional di tengah ketegangan politik yang berkembang pada masa itu.